Siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Dia telah kerjakan, yang Dia telah lakukan, yang Dia telah nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, nyanyikan sama-sama, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang setara denganmu Tuhan, tiada yang sebanding denganmu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Oleh sebab itu kami naikkan syukur malam ini kepadamu. Oleh sebab itu kami naikkan pujian hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Yesus.
besar, hanya Engkau yang termulia Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Dengan segenap hatimu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan suaramu sendiri, sebab Kau besar. Apapun masalah, apapun persoalanmu, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Angkat hatimu dan katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu Tuhan, oh namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman. Karena kami selalu rindu akan hadirat-Mu, kami selalu rindu mengucap syukur, memuji nama-Mu, dan rindu mendengarkan pesan-pesan dari firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk menerima benih firman. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah cara pikir kami, dan membuat kami semakin dewasa dan menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya di Mesbah Doa pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini adalah jalan menuju kelimpahan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Tadi firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan itu memberi kita jalan kehidupan. Kenapa? Karena kita itu hidup di dalam kegelapan. Kita ini adalah manusia-manusia yang bodoh. Makanya kita dilambangkan sebagai domba. Domba itu bodoh. Itu sebabnya dia membutuhkan gembala. Gembalalah yang akan memimpin domba-dombanya ke jalan yang benar. Alkitab berkata bahwa di dalam Mazmur 23 mulai dari ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekali lagi kita itu hidup di dalam dunia yang gelap. Dunia itu di bawah kuasa si jahat. Dan Tuhan itu berkata bahwa iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa, dan dia adalah pendusta, bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dari mulanya. Sehingga kita mulai mengerti di sini bagaimana di dalam kegelapan itu dan terang itu selain roh yang tinggal di dalam kita, membuat mata hati kita bisa melihat di dalam gelap. Firman juga berkata bahwa firman itu pelita. Firman itu menuntun kita, firman itu membuat kita tahu jalan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan berkata, Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan itu memberitahu kita jalan kehidupan. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kemiskinan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan tidak pernah merancangkan kematian. Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan. Tetapi selama kita di dunia, hal-hal itu harus terjadi. Itu karena akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Sehingga kita hidup di dunia yang dikuasai oleh roh jahat
Dan pemerintahan roh jahat di dunia membuat dunia ini penuh dengan kegelapan, kegagalan, kekecewaan, kematian, sakit penyakit, penderitaan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu mau menuntun kita kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya hidup kita itu berhasil. Supaya hidup kita itu penuh dengan kemenangan. Tuhan itu mau kita hidup di dalam kelimpahan supaya kita bisa memberkati orang lain. Minimal cukup, tetapi tidak berhenti sampai kepada cukup, tetapi kita berkelimpahan. Kelimpahan berbicara kita berkelimpahan dalam sukacita, kita berkelimpahan dalam damai sejahtera, kita berkelimpahan dalam hikmat, kita berkelimpahan dalam pengetahuan, kita berkelimpahan dalam berkat keuangan, kita berkelimpahan dalam segala hal. Yang menjadi problem adalah seringkali manusia itu tidak membutuhkan jalan. Mereka menolak tentang jalan yang Tuhan kasih. Mereka cuma maunya langsung berkat, sesuatu yang instan. Misalnya orang ingin diberkati dalam hal keuangan, biasanya mereka mau Tuhan itu langsung ada berkat dari langit. Tuhan tiba-tiba menggerakkan orang untuk memberkati kita. Ada orang datang ke rumah kita, ada orang datang membelikan kita rumah, ada orang datang memberikan kita mobil, ada orang datang tiba-tiba mendoakan rumah tangga kita, tiba-tiba rumah tangga kita yang mau hancur nggak jadi hancur. Padahal Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Karena Tuhan itu bukan jin. Kalau digambar-gambarkan di dalam film Aladin, dia punya jin yang keluar dari lampu ajaib. Lalu Aladin bisa meminta apa saja dan jin itu memberikan apa saja yang Aladin minta. Kenapa? Karena jin ini adalah hambanya Aladin. Karena Aladin yang mengeluarkan jin ini dari lampu Aladin, sehingga jin ini memberikan dirinya sebagai hamba kepada Aladin. Sehingga apa saja yang diminta Aladin, dia lakukan. Masalahnya Tuhan itu bukan hambamu. Kitalah hambanya Tuhan. Dialah Tuhan kita, bukan sebaliknya. Dan Tuhan itu menjadikan kita anak. Dan karakter kita harus diubah supaya sama seperti karakternya Tuhan. Tuhan itu memberi kita kecerdasan dan kecerdasan itu harus dipakai. Seringkali banyak orang itu konseling. Ada orang-orang yang konseling itu bisa dipulihkan, ada yang enggak. Kadang ada yang kita layani konseling dan itu hanya membuang waktu. Karena intinya dalam konseling, orang itu punya prinsip sendiri, punya konsep sendiri, pokoknya saya mau berhasil. Padahal kita tahu bahwa dia tidak bisa berhasil, misalnya karena dia malas, karena dia orangnya yang selalu mengeluh, dia orang yang tidak punya mental pejuang. Sehingga dinasihati itu dia nggak mau. Dia cuma maunya didoakan dan dia berhasil. Kayak dulu ada orang yang minta didoakan. Dia berkata begini, saya ini ingin diberkati Tuhan, supaya saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang itu gombal ya, mengatakan, saya mau diberkati supaya saya bisa memberkati. Saudara, kalau saudara punya mental diberkati, saudara tidak nunggu diberkati Tuhan. Waktu saudara tidak punya apapun, itu sudah terlihat. Saudara itu memang suka memberi. Kalau saudara tidak bisa memberi uang, saudara bisa memberikan tenaga, saudara bisa melakukan apa saja itu untuk Tuhan. Karena mentalnya memang mental memberi. Saudara bisa bersyukur, saudara bisa membantu orang lain, saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang uang. Tetapi kalau orang berkata, saya nanti akan memberkati, saya akan memberi, saya akan menolong kalau sudah diberkati. Biasanya itu hanya gombal, janji palsu kepada Tuhan. Nah, ya itu sebagian besar ya, nggak semuanya. Itu sebabnya kalau saudara ada orang yang berkata kepada saudara, nanti kalau aku kaya, aku akan menolong kamu. Nanti kalau aku sudah berhasil, aku akan balas budi kepada kamu. Dan sekarang dia cuma mau minta. Jangan percaya. Saudara memberi, tapi jangan punya pengharapan apa-apa. Karena kalau orang itu memang punya mental memberi, dia tahu berterima kasih, dia tidak suka merepotkan orang. Kalau dia sudah kamu tolong, dia akan berusaha menolong dalam bagian yang lain. Tidak nunggu kaya dulu. Nah, ada orang yang berkata, saya mau didoakan supaya saya diberkati. Saya sekarang ini nggak bekerja. Terus saya tanya, kenapa kok tidak bekerja? Terus dia berkata, saya kemarin bekerja di tanteku, tetapi tanteku itu cerewet sehingga aku nggak kerasan sama dia. Lalu saya disuruh kerja di A, tapi di A itu gajinya kecil.
kecil saya tidak suka kerja di situ. Kemudian saya kerja di A, saya nggak suka. Kerjaan yang di sini itu panas-panas, jadi saya tidak suka ada di situ. Saya tuh maunya diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang baik, bosnya tidak cerewet, saya punya posisi yang baik, dan gajinya itu nggak pas-pasan, gajinya yang besar. Terus ada lagi yang minta didoakan. So, Pastor, tolong doakan saya. Saya mau persoalan saya segera selesai. Pokoknya semuanya beres dan saya tidak mau ada persoalan-persoalan yang lain. Saya minta didoakan supaya persoalan saya beres dan tidak ada persoalan yang lain lagi. Saya tidak mau di dalam hidup saya ada persoalan. Saya mau hidup saya diberkati, hidup saya lurus, hidup saya lancar, tidak ada pencobaan. Yang lain lagi berkata, pastor saya kemarin tuh ingin membakar gereja. Orang ini baru masuk Kristen. Dia berkata, aku ingin membakar gereja. Kenapa kamu ingin bakar gereja? Karena saya berharap jadi orang Kristen, saya itu diperhatikan. Ternyata waktu di gereja, orang nggak memperhatikan saya. Orang jalan-jalan saya nggak diajak. Waktu tidak ada yang ngajak saya jalan-jalan, dan sebagainya. Terus saya bilang begini, kamu jadi orang Kristen karena ingin diselamatkan atau hanya supaya kamu diperhatikan orang? Sampai ingin bergabung dengan agama lain untuk membakar gereja. Terus dia katakan, saya ingin punya uang, saya ingin diberkati kayak orang-orang kaya yang lainnya. Dan saya benci, karena banyak orang Kristen punya banyak uang, mereka jalan-jalan ke luar negeri, sementara saya tidak. Nah, kalau yang sudah begini, kemudian dikasih tahu bahwa, mulai dikasih tahu untuk mulai berdoa, dia tidak mau berdoa, dia maunya didoakan dan semuanya bisa berhasil, semuanya dibalikkan keadaan. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak mau jalan-jalannya Tuhan, dia hanya mau semuanya diubah seperti yang dia mau. Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa, tapi kamunya yang tidak bisa karena kamu sekarang tuh mau hidup di dunia. Bisa nggak Tuhan membuat kita diberkati tanpa ada persoalan, tanpa ada sakit? Bisa, buktinya Tuhan menyediakan surga. Karena di surga tidak ada sakit penyakit. Saudara tidak perlu sampai berpeluh untuk mendapatkan makanan, karena di sana ada banyak makanan, di sana ada rumah, di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada duka cita. Tetapi karena masalahnya kita ada di bumi, kita berhadapan dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita jalan kehidupan. Kayak orang itu tadi, saya maunya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, menjadi bos saya adalah bos yang baik, tidak keras, saya mendapatkan gaji yang baik. Masalahnya kamu ada di dunia. Bos yang kamu harapkan belum tentu eksis. Kalau ada bos yang baik, memberi gaji yang tinggi, tetapi waktu kamu bekerja di situ, kamu tidak worth it untuk mendapatkan gaji yang baik. Misalnya kamu malas, kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak profesional. Mungkin karena anugerah Tuhan, di tempat kerja kamu diajarin, tapi kamunya yang tidak diajarin. Tetapi kamunya yang menolak untuk diajarin. Dulu ada orang kerja, dulu ya, waktu saya dulu punya restoran di Amerika, ada anak Tuhan kerja di sana. Kita iyakan. Bukan kita butuh dia, tapi karena dia orang Kristen, dia Sabtu Minggu tidak mau kerja karena dia mau pelayanan. Kita iyakan. Bukan kita butuh dia, tapi karena dia orang Kristen, kita mau menolong dia sebagai sesama anak Tuhan. Oke. Terus kalau ada kegiatan tiba-tiba di gereja, ada acara mungkin Thanksgiving atau Natal atau apa, dia juga minta libur. Dia nggak peduli di restoran ini tidak ada orang atau ada orang, dia pokoknya harus libur. Oke. Sekali lagi karena kita mengasihi, kita tetap mempekerjakan dia. Ini adalah anugerah. Tetapi waktu bekerja, dia selalu main HP, kemudian kalau ditegur dia berkata, oh enggak, alasannya selalu berkata, oh enggak, ini WhatsApp dari gereja dan sebagainya. Dia main HP, kemudian datang terlambat, belum waktunya pulang dia harus pulang, ada saja kegiatan. Lama-lama, kemudian kita memberikan teguran supaya dia berubah, dia tidak pernah berubah. Sehingga akhirnya kita keluarkan dia dari pekerjaan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan anugerah tidak? Sudah, makanya Tuhan kasih tahu. Tuhan itu memberikan kita jalan kehidupan yang artinya kamu harus tahu cara hidup. Sehingga waktu anugerah diberikan, kamu tahu bagaimana memasuki anugerah itu. Karena kamu ada di dunia. Selama kamu di dunia, kamu harus tahu aturan. Bagaimana bekerja yang baik.
Bagaimana menjaga pernikahan. Seperti anak tadi yang sampai kepingin membakar gereja hanya karena merasa tidak diperhatikan. Saya ngomong sama dia, kamu sendiri menyenangkan nggak? Atau kamu hanya cuek-cuek saja terus berharap semua orang memperhatikan kamu? Terus saya katakan kepada dia, semua orang punya pergumulannya masing-masing. Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas hidupmu. Kamu bukan saudara, kamu bukan anak, kamu bukan siapa-siapanya mereka. Tapi kalau mereka mengasihi kamu, itu sudah bonus. Jangan menuntut yang macam-macam. Kalau kamu ingin diperhatikan, tabur dulu. Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, maka taburlah. Jadilah pribadi yang baik. Pasti kamu dicari. Nah, jalan kehidupan, Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan, tetapi ikutilah jalan kehidupan. Ada orang yang berkata, saya mau didoakan supaya saya tidak mau ada persoalan sama, saya mau hidup saya bahagia, hidup saya lurus, tidak ada pencobaan. Loh, Alkitab berkata, Tuhan itu tidak mencobai siapapun, tapi kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan jalan kehidupan supaya kamu tahu untuk menguasai dirimu, supaya kamu tidak dicobai oleh dirimu sendiri. Ada orang yang pernikahannya gagal, bukan Tuhan yang mau pernikahan gagal, tetapi ada hal yang kamu tidak mau berubah. Karena ada orang-orang itu yang memang suka membuat persoalan di dalam rumah tangganya sendiri. Ada orang-orang yang bisa dikonseling karena mereka ingin tahu jalan kehidupan. Mereka mau untuk diajar bagaimana hidup yang benar. Karena banyak orang yang berharap doa itu seperti sihir. Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan lebih suka mengubah hidup kita menjadi karakter yang benar. Sehingga kita itu bisa dipercaya Tuhan dan bisa diberkati Tuhan. Suatu saat ada seseorang, dia beli jam Rolex asli, mahal harganya. Dia maunya mobilnya yang Mercy, pakaian-pakaiannya yang bermerek, dan semuanya nyicil. Dia berkata bahwa ya supaya bisa bergaya. Terus saya cuma katakan, ngapain kamu bergaya dengan barang-barang itu? Padahal dia masih sewa kamar, kos. Terus saya bilang begini, daripada kamu beli jam Rolex, mobil Mercy, akan lebih keren kalau kamu punya apartemen sendiri atau punya rumah sendiri. Kamu punya tabungan dan punya bisnis sendiri. Sekalipun mobilmu jelek, bajumu nggak bermerek, tapi kamu keren karena kamu punya rumah atau punya apartemen sendiri dan punya bisnis sendiri. Daripada rumah nggak punya, bisnis nggak punya, hutangnya banyak, tapi jamu Rolex dan mobilmu Mercy. Dan semua yang kamu pakai adalah barang-barang branded yang mahal. Nah, kalau dia berdoa supaya hutangnya dilunasi, bisa nggak Tuhan lakukan? Bisa. Tetapi kalau Tuhan lakukan itu, maka Tuhan menghancurkan kamu karena sifatmu tidak berubah. Tuhan mau hidup kita berubah. Itu sebabnya hidup di dalam kelimpahan dimulai dari engkau tahu jalan-jalannya Tuhan. Mana yang salah, engkau perbaiki. Untuk memberkati itu sangat mudah. Itu sebabnya jalan menuju kelimpahan. Tuhan membawa kita untuk mengerti jalan kehidupan. Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Pokoknya saya didoakan, langsung saya menjadi berhasil. Saya didoakan, saya nggak mau proses, saya nggak mau dikasih tahu caranya. Saya tidak mau ditegur. Saya tidak mau dikasih tahu. Pokoknya saya maunya semua orang memperhatikan saya. Saya tidak mau harus berbaik-baik dengan orang, tapi saya maunya orang Kristen langsung baik dengan saya. Saya tidak mau berkembang, saya tidak mau disiplin, saya tidak mau berubah, tapi saya mau Tuhan memberkati saya. Tuhan memberikan saya bos yang baik, gaji yang baik, tidak cerewet. Sekali lagi, kamu di bumi. Kamu berhadapan dengan bos yang ada di bumi. Bosmu bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah melawan firman-Nya. Orang malas jangan dikasih makan. Tuhan mau kamu menjadi berkat. Kamu jadi berkat di perusahaan kamu bekerja. Kamu harus menjadi berkat buat bosmu. Kamu harus menjadi berkat buat keluargamu. Kamu harus memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Amin. Jadi Tuhan memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Itu mudah. Yang penting kita mulai mengikuti jalan kehidupan. Tulis di chat untuk hidup di dalam kelimpahan. Aku harus mengikuti jalan kehidupan, yaitu berubah. Tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Firman-Mu berkata,
bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau tidak pernah merancangkan kegagalan, kehancuran, penderitaan, kekecewaan, tetapi rancanganmu adalah baik. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberi kami jalan kehidupan. Tolong kami supaya kami dapat berjalan dalam hikmat yang mengajar kami jalan kehidupan. Ampuni dosa kami yang keras kepala. Tolong kami sehingga kami berubah. Penuhi pikiran kami dengan cara pikir yang benar, sehingga kami berjalan dalam kebenaran dan kami dapat dipercayai Tuhan dalam segala hal. Sehingga kehidupan yang penuh dengan kelimpahan terjadi dalam hidup kami, digenapi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini mengalami pembalikan keadaan. Tidak ada seorang pun yang tidak berhasil dalam hidupnya. Mereka berhasil dalam perkara-perkara rohani, dalam perkara-perkara jasmani. Mereka berhasil dalam segala hal sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi nanti malam di Worship Night. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Nama-Mu besar dan layak dipuji.